tidak hadir karena apa ya? Ya? Masih bola tahun ini? Udah lewat tengah tahun. Ibadah pantai. Inilah yang salah ya. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja bab 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari saya undang kembali kita berdiri. Kita biasakan bawa kitab suci untuk beribadah. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 20. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya pun lagi keluar dari kata-katanya, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupku 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan kau dan kembali ke negara raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kisah kematian Raja Hizkia ditulis dalam surat sejarah, yaitu kitab Raja-Raja, tapi juga ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri, yaitu kitab Yesaya, menceritakan tentang Raja Hizkia. Jadi ada 2 kitab yang menceritakan, yaitu Nabi Yesaya sendiri yang menyampaikan pesan, ditulis dalam kitabnya. Demikian juga dalam kitab 2 Raja-Raja ini mengisahkan tentang sejarah raja-raja di Israel, saudara. Saudara, banyak orang mempersiapkan diri untuk bertumbuh melalui mengikuti program kesehatan. Sekarang ada program juga orang yang bagaimana untuk mempertinggi badan. Bagaimana orang memasuki sekolah, dunia pendidikan, perguruan tinggi orang persiapkan. Masuk ke dunia kerja orang persiapkan, mau menikah orang persiapkan, dan lain sebagainya. Tapi satu hal orang sering lupa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Padahal bersekolah bukan kepastian bagi banyak orang karena tidak ada biaya atau kemampuan intelektual tidak mampu. Kemampuan untuk bekerja juga bukan milik semua orang, sebab keterampilan, pengetahuan, dan kesempatan tidak semua milik orang, tapi orang berusaha. Demikian juga keinginan untuk menikah banyak orang, tetapi kemajuan menunjukkan semakin maju satu negara, semakin maju ilmu pengetahuan, makin takut orang menikah. Walaupun makin kaya, makin takut orang menikah. Itu fakta di negara-negara maju.
Dan itu tidak ada kepastian orang mau menikah. Tapi yang pasti dalam hidup ini, kematian itu pasti. Jadi sehingga orang hanya sibuk melihat ke depan aku mau bagaimana. Saudara, siapapun tidak bisa menghambat yang namanya kematian. Kematian itu datang seperti pencuri. Kita nggak tahu datang maling. Ya. Berapa hari yang lalu, Bapak Gembala lihat di salah satu berita ceritakan ada seorang anak muda di daerah Pekanbaru yang belum lagi dapat ijazah SMA-nya. Katakan dia meninggal. Dan orang tuanya hancur hatinya. Untuk apa ku besarkan, ku sekolahkan? Tiba-tiba udah masuk perguruan tinggi, belum terima ijazah, dia meninggal mendadak. Mungkin kita sibuk dengan rencana macam-macam. Seperti tadi Bapak Gembala bertanya, berapa tahun? Lalu satu kali ada rombongan dari Korea. Mereka membangun satu gereja pelayanan di Batam. Dana pelayanan di yayasan yang dia bangun itu semua dari dia pribadi. Orang kaya raya Korea. Anaknya cuma satu laki-laki dan sulit mendapatkan anak itu. Dan karena dia merasa bersuka cita dengan kehadiran anaknya, padahal kaya raya, itu sebabnya dia membangun pelayanan di Pulau Batam. Satu kali datang si orang kaya itu ke Batam, membawa anaknya satu-satunya, si remaja laki-laki, dibawa ke Nongsa, ke pantai. Dia bermain seperti anak-anak remaja. Di pantai berdiri bukan mandi. Datang ombak menjemput anak itu dan meninggal. Ya? Padahal sudah melayani Tuhan dan lama terkabul doa itu. Begitu saja direnggut. Anak tidak bandel, hanya berdiri di pantai. Itu diambil, ombak datang menjemput. Jadi maut itu kita tidak tahu. Itu sebabnya jangan terlalu sibuk untuk hanya ingin mendapatkan sesuatu lah. Lupa Tuhan, hanya memikirkan kerja, dan kalau meninggal saudara, habis sia-sia tenaga saudara itu. Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Mari saudara ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Mau kaya, mau dia dokter, tidak ada menjamin sehat. Satu kali ada promosi rumah sakit besar di Jakarta. Mereka ada terobosan tentang canggihnya, tentang perawatan jantung. Jadi karena mengiklankan, dibuat iklan bagaimana satu teknologi berusaha membuka sumbatan-sumbatan di pembuluh jantung, sebab pembuluh darah makin tua makin keras. Kalau saudara motong ayam, kalau udah tua, urat-uratnya dagingnya keras. Demikian juga ususnya keras. Demikian juga manusia. Dan kerasnya pembuluh darah itu macam-macam penyebabnya, karena makanan, karena alkohol, karena darah tinggi, karena rokok dan sebagainya. Dalam iklan itu ditampilkan seorang muda dirawat, baru operasi. Badannya nampaknya sehat, masih muda, rumahnya dia seorang dokter. Masih muda dokter ini, dia memberi kesaksian tentang perawatan di rumah sakit yang mewah. Dia ceritakan bagaimana dia pertama kali serangan itu, dia rasanya mau mati, masih muda. Dia ceritakan bagaimana dua dokter berjuang menyelamatkan nyawanya.
ketika dimasukkan alat kontras cair warna merah dengan kateterisasi masuk dari jari-jari menuju jantung, diteliti di layar bahwa ternyata sumbatan itu ada yang nyaris 100%. Dan ketika masuk jarum yang sangat kecil itu untuk menerobos, ternyata jalur bawa ke sana sumbatan itu tidak ada. Bagaimana untuk memperpanjang hidup? Sumbatan pertama berhasil. Buat sumbatan yang paling fatal dikatakan harus istirahat karena takut pendarahan, bisa mati mendadak. Setelah sebulan, dokter berusaha mencari jalur mana-mana untuk bisa menembus titik itu, untuk dipasang ring. Dan akhirnya dia memberi kesaksian, begitu telatennya dokter untuk bisa menembus. Dokter muda ini berkata, saya masih takut mati. Karena apa? Anakku 2 masih kecil, paling besar kelas 6 SD, dan selanjutnya masih 4 tahun. Jadi dia takut mati. Dia dokter ahli. Dalam kisah ini diceritakan seorang raja yang sangat baik bernama Raja Hizkia. Raja Yehuda yang ke-13 yang baik, yang kelakuannya mirip dengan leluhurnya soal setia, yaitu Raja Daud. Sehingga dicatat bapak leluhurmu Raja Daud. Rupanya bapak leluhur, orang-orang tua memberikan contoh tentang kesetiaan untuk Tuhan. Itu menjadi berkat bagi keturunannya. Sehingga dikatakan bapak leluhurmu Daud, demi bapak leluhurmu Daud. Walaupun dia kaya raya, raja ini, dia diketahui mendapat penyakit, yaitu bara. Penyakitnya mirip dengan penyakit Ayub, sampai dia nyaris mati Ayub karena penyakitnya. Kalau sekarang penyakit luka yang begitu bisa itu sejenis kanker ya, menjadi kembung bengkak pecah. Jadi memang udah vonis Tuhan, dia akan mati. Itu sebabnya dalam ayat ini dikatakan, datanglah Nabi. Jadi Tuhan memberitakan kematian kepada Raja Hizkia melalui seorang Nabi bernama Yesaya. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau satu kali saudara ada di ruang ICU, melihat orang yang saudara sayangi ada di ruang ICU dan kritis, dan dokter mulai berkata berbisik-bisik, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara. Berdoalah untuk pemulihannya. Kami sudah berusaha, tapi belum ada perkembangan. Berdoalah. Pasti kita berpikir sebentar lagi orang putra. Bunyinya sudah mulai lemah, bunyi di monitor, hampir garis rata. Dan orang yang merespon itu, berita itu, ada yang makin berdoa, Tuhan tolong beri lagi kesempatan. Masih banyak tanggungan kami, masih banyak keperluan, kami masih butuh dia. Ada yang langsung menerima hal itu, langsung telepon kemana-mana, udah kritis, cepat pulang, datang, cepat, mumpung masih bisa tengok. Macam-macam reaksi orang. Dan ketika Hizkia menerima pesan itu, inilah pesan daripada Nabi itu, supaya saudara juga mempersiapkan diri ketika mau datang. Kemana mau pergi? Dan bagaimana menghadapi maut itu? Inilah kata Nabi Yesaya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhirmu, terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.
engkau akan mati. Dan kedua, tidak akan sembuh lagi. Saudara siap dengan berita kayak gitu? Halo, pertanyaan, saudara siap kalau datang berita seperti itu pada saudara? Belum siap? Siapa mau masuk surga? Udah siap pengen berangkat ya. Berani angkat tangan. Berarti siap mendengar berita tadi ya? Enggak jadi jalan-jalan ke Barelang sektor 1. Nah, saudara, Raja Hizkia sama seperti dokter tadi begitu takut. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia bukan ngawur sama Nabi Yesaya. Wah, enak-enak kau bilang ya. Dia tidak tersinggung ketika diingatkan. Mungkin saudara, kalau diingatkan oleh seorang hamba Tuhan, mungkin saudara ngambek. Mungkin ngambek, gak mau lagi kebaktian. Ya, bisa tersinggung, gak mau, gak terima. Wah, Om ini bukan mendoakan supaya sembuh, supaya sehat, malah bilang mati. Tapi Raja Hizkia tidak demikian. Dia takut, dia segan kepada hamba Tuhan itu, Nabi Yesaya. Apa yang dilakukannya? Ini menjadi pelajaran kepada kita. Dalam ayat ini dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Memalingkan mukanya ke arah dinding. Yang tadi dia menatap istananya, menatap kerajaannya, menatap rakyat negaranya, kerajaannya. Dia tidak siap lagi menatap, karena aku tidak akan menatap lagi nantinya. Pesan Tuhan tidak akan sembuh dan akan mati. Yang dilakukannya adalah lihat tembok. Gak tahan lagi melihat semuanya, gak tahan lagi melihat keluarganya, semua hartanya, gak mungkin lagi tengok itu. Aku rupanya harus siap menghadap Yang Maha Kuasa. Dia menghadap ke tembok. Ya, tembok apa yang tembok? Udah buntu. Dan ketika dia buntu seperti itu, saudara, dia menaruh harap berdoa. Masih diberi kesempatan buat berdoa. Saudara, kalau pernah saudara mendapatkan kecelakaan dan saudara dapat bonus diperpanjang umur, saudara dikasih tugas oleh Allah. Ada banyak orang diperpanjang umurnya sebenarnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa kepada Tuhan. Ya, Raja Hizkia bukan orang jahat. Dia orang yang setia dan tulus. Setia. Di mana kesetiaan daripada Raja Hizkia? Dia kembali menghidupkan ibadah perayaan Paskah. Dia membantu kebutuhan para imam-imam. Dia memberi bantuan untuk pembangunan bait Allah. Itu Raja Hizkia. Itu sebabnya dia mengikuti sifat bapak leluhurnya itu Daud, yang juga membangun bait Allah, yang membangun kota Daud, Bethlehem. Dia orang yang tulus kalau bekerja, sehingga dia pun memohon belas kasihan Tuhan dengan mengungkit sama Tuhan kebaikannya. Itu sebabnya saudara, modal kita meminta mesti ada modal. Apa yang kita lakukan sama Tuhan, itu menjadi pertimbangan Tuhan untuk menjawab doa. Itu sebabnya dalam doanya dikatakan kepada Tuhan, agak sedikit mengeluh, belum bisa menerima kematian. Saudara, jangan hanya katakan tadi aku belum siap. Kalau belum siap, artinya persiapkan. Apa yang persiapkan? Hidup yang takut Tuhan, hidup yang setia, hidup yang tulus. Sebab itulah bekal untuk nyampai ke Dia. Dan di mana kita nanti tempatnya. Orang katakan semoga diterima.
amal ibadahnya itu benar. Semoga ditempatkan di tempat yang layak sesuai dengan perbuatannya. Itu kata firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Inilah unek-unek daripada Raja Hizkia. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Itu nomor satu. Betapa lancangnya kita kadang-kadang meminta sama Tuhan, Tuhan tolong sini, tolong sembuhkan. Padahal yang mau didoakan aja kurang ajar. Gak mau datang sama Tuhan, gak ada mau berubah, sibuk banget mendoakan. Ya, kita sibuk bergumul sampai 2 puasa nangis-nangis. Yang mau didoakan aja gak mau tahu. Lalu ini fakta. Ternyata doa itu bisa membuat apa yang tadinya Tuhan putuskan bisa berubah. Jadi walaupun kita baik sekali, tulus dan setia kepada Tuhan, ada waktunya mati. Amin? Amin. Ada. Tetapi saudara, rupanya Tuhan bisa memberi bonus kalau kita banyak berbuat baik sama Tuhan. Itulah istimewa. Dan ternyata doa itu didengar oleh Tuhan. Sampai-sampai dia menangis dengan sangat keras. Dikatakan dalam ayat ini, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Setelah dilihat Hizkia, rajaku berdoa, doanya benar. Memang inilah raja satu-satunya dari semua raja yang ada, raja ke-13, Raja Yehuda, yang setia, yang rela berkorban, yang mendukung bait Allah. Bahkan dia juga berperang melawan Raja Asyur. Dia tetap setia datang kepada Tuhan. Dan dia menangis, saudara. Seringkali orang susah menangis berdoa. Tanda tidak ada kerendahan hati. Ya, banyak sekali orang Kristen itu keras sekali hatinya. Udah tahu dia butuh, keras sekali hatinya. Udah tahu, udah mau diambang kehancuran, hancur-hancuran, keras hati tetap. Nggak mau datang sama Tuhan. Sengaja keras hati. Dan setelah dia sangat menangis, dan Raja Nabi Yesaya pun sudah siap mau pulang, sampaikan pesan penting aku sudah sampaikan tadi. Raja doanya betul juga ya. Dia merendahkan diri dan menangis, dia gak sombong, dia menangis. Dan Hizkia pun keluarlah. Dan dikatakan dalam ayat ini, rupanya Tuhan memperhatikan doa yang demikian. Tuhan mengingat semua kebaikan saudara. Jadi rajinlah berbuat baik untuk jawaban doa. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Luas istana itu, ada pelataran-pelataran, dan pelataran tengah daripada istana itu belum lagi dilewatinya. Tiba-tiba Tuhan berfirman datang kepada Nabi Yesaya. Firman Tuhan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Jadi Tuhan sangat mengingat orang yang sangat setia kepada Tuhan. Sampai disebutkan Allah leluhurmu. Jadi tidak saja disebutkan Allah Abraham, Ishak dan Daud. Ketika orang ini adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang mengembalikan persepuluhan ketiga orang ini, sehingga namanya disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub,
Saudara boleh cek itu dalam perjanjian lama, kesetiaan mereka dan janji mereka kepada Tuhan. Demikian juga Daud, sehingga disebut Allah Daud. Kalau saudara satu kali nanti sudah tua renta, saudara memang setia, itu mempengaruhi keturunan saudara. Doa orang-orang tua walaupun dia sudah tidak ada, doanya yang dulu diingat Tuhan. Sehingga dia berkata, Bapa leluhurmu, opungmu dulu menyembah kepadaku Allah yang hidup. Engkau diberkati. Itu firman Tuhan. Dia pun baliklah menjumpai kembali Raja Hizkia yang tadinya begitu menangis, dan untuk tangisan dan doanya ada diceritakan dalam kitab yang lain, saudara. Waktu itu pergilah dia menjumpai Daud, menjumpai Raja Hizkia. Dikatakan demikian, telah ku dengar doamu. Itu poin. Kalau saudara ada masalah, jangan cepat ngambek, komplain sama Tuhan, langsung gak mau ibadah. Terengkali jemaat di sini begitu ya. Ada masalah sedikit nggak ibadah. Masalahnya apa saja kalau udah problem langsung gak ibadah. Bukannya berdoa. Jadi nomor satu yang harus kita ingat saudara, bahwa itu Tuhan itu sangat baik bagi orang yang mau berdoa. Nomor satu, telah ku dengar doamu. Jadi berdoalah, Tuhan pasti mau mendengar. Amin. Halo, amin. Itu nomor satu poinnya. Kalau ada masalah, doa. Yang kedua adalah telah kulihat air matamu. Ya, jadi Tuhan itu pasang telinga. Dan kalau boleh berdoanya itu jangan hanya obat kambing, karena Tuhan mau mendengar. Walaupun Tuhan tahu isi hati yang orang berdoa. Telah ku dengar. Kekurangan kita itu susah diajak berdoa. Disuruh berdoa kabur. Ini bahaya orang Kristen itu. Suruh berdoa malah kabur. Saudara, telinga Tuhan rindu mendengar. Nomor satu, bukan hanya puji-pujian, doa. Telah ku dengar doa, itu poin nomor satu. Yang kedua, bagaimana orang berdoa? Jadi telinga mendengar, mata juga ingin melihat. Apakah sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Air mata Tuhan tampung, kata firman Tuhan. Telah kulihat air matamu. Dan karena kedua itu, Tuhan pun menjawab doa. Apa jawaban doa daripada Tuhan? Aku akan menyembuhkan engkau. Amin. Itu poin. Aku akan menyembuhkan. Menyembuhkan ini lahir batin. Lahir batin. Yang kedua adalah dikatakan, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Itu rupanya diingatkan kita kalau dapat pemulihan daripada Tuhan, jangan lupa datang ke rumah Tuhan. Amin. Dan tentu saja dia bawa korban syukurnya, ada di ayat yang lain. Di kitab yang lain, di kitab Yesaya, dia datang membawa korban syukur kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, yang luar biasa, aku kasih bonus. Apa dikasih bonusnya? Diperpanjang kontraknya. Amin. Jangan pikir saudara permanen kontrak di dunia ini ya, nggak ada. Sehingga saudara menjadi begitu sombong banget. Kontraknya diperpanjang 15 tahun, bukan 3 bulan, bukan harian. Hebat kan? Cuma saudara tiba-tiba dapat kontrak di PT dipanjang 15 tahun.
hamba Tuhan itu ya. Dia nggak minta tambah setahun 2 tahun, enggak. Dia cuma katakan, ingatlah Tuhan akan kesetiaanku, akan ketulusanku. Dia nggak katakan Tuhan panjangkan 15 tahun, enggak. Tapi Tuhan itu baik. 15 tahun bukan waktu yang dikit. Rupanya 15 tahun itu ada yang harus dikerjakan oleh Raja Hizkia. Jadi kalau saudara diperpanjang hidup, ketika saudara setelah menghadapi sesuatu, ada tugas yang Tuhan mau kasih untuk mempersiapkan saudara, baik di dunia ini menjadi berkat, baik juga nanti mempersiapkan saudara untuk menghadap Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan itu membuat sukacita Hizkia. Dan kenyataannya saudara, Hizkia diperpanjang umurnya. Apa yang dilakukan Hizkia setelah diperpanjang umurnya? Dia dikatakan membangun tunnel air, saluran air bawah tanah dari luar kota ke kota, dan dibangunnya satu kolam yang disebut dengan kolam Siloam. Kalau saudara baca itu saudara, di pasal 20 ayat 20. Mari kita lihat Alkitab kita, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 20. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya karena dia berperang melawan kerajaan Asyur, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Jadi dibuatnya terowongan bawah tanah saluran air, dibuatnya tempat-tempat untuk pengaturan air. Tujuannya rupanya ajaib. Ketika Raja Asyur menyerang dari bukit, tentara-tentara Yehuda, tentara-tentara Hizkia sembunyi di bawah terowongan-terowongan bawah tanah. Ada pembukaan kontrol air. Dan ketika musuh itu datang dari luar, tentara datang menyerang keluar dari berbagai saluran air, menghancurkan tentara daripada Raja Asyur. Jadi rupanya diperpanjang hidupnya untuk bisa memenangkan kota itu. Demi kota itu jadi perpanjang umurnya. Dan setelah itu pesan yang kedua, pesan daripada Yesaya, sampaikanlah pesanmu. Itu dikatakan tadi ya, ada rupanya yang harus sampaikan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya. Sebelum itu dikatakan, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Apa pesan terakhir ini? Orang tua perlu punya pesan pada keluarganya. Itu terjemahan daripada bahasa Indonesia, dikatakan sampaikan pesan terakhir. Dalam terjemahan seperti King James Version dan juga terjemahan New International Version, mereka berkata demikian. Penerjemahannya hampir sama artinya ya. Set your house in order. Aturlah rumah tanggamu dengan baik. In order. Put your house in order. Atur rumah tanggamu dengan baik. Rupanya setiap bapak rumah tangga bertanggung jawab penuh, dan dia bertanggung jawab pada Tuhan nanti tentang keluarganya. Istrinya bagaimana, anaknya bagaimana, burunya bagaimana, ahoknya bagaimana. Ya, set your house in order. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, sampaikan pesan terakhir
pada keluarga. Apa boleh sampaikan? Nasihat yang gak beres. Ya, banyak orang yang tidak bisa diatur. Pak Gempala juga nggak lulus kalau mengatur. Ya, nggak lulus, nggak tahu bagaimana cara mengatur. Ya. Pusing. Dan Hizkia juga begitu. Anaknya Manase tidak menyembah Tuhan, bahkan mempersembahkan cucu Hizkia, anak Manase masih bayi, dipersembahkan kepada berhala untuk dibakar. Ngeri. Itu sebabnya dia disuruh atur, tegur, marahi. Sekarang susah mengatur orang. Serba salah. Nggak diatur bertingkah, diatur bisa kabur. Ya, bisa suka-suka, bisa hancur. Serba salah. Tapi itulah rupanya kalau saudara, terus bapak-bapak, ibu-ibu masih tambah umurmu, set your house in order. Amin. Sampaikan pesan. Kalau selama ini kau biarkan, sampaikan pesan terakhir. Sebabnya saudara harus siap menghadapi apapun. Amin. Saudara punya tanggung jawab mengatur keluarga kita, berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dan tunnel yang dibangun tadi, Hizkia tunnel. Hizkia artinya Tuhanlah kekuatanku. Itu arti nama Hizkia. Dan benar, dengan kekuatan Tuhan dia membangun keamanan. Dan saluran air itu sampai ke kota Yehuda, Israel. Disebut namanya Kolam Siloam terkenal. 700 tahun kemudian Yesus Kristus berjalan mendekati kolam Siloam. Betapa hebatnya karya Raja Hizkia. 700 tahun yang lalu sampai ke masa Perjanjian Baru masih ada sampai sekarang. Kalau saudara punya uang untuk pergi ke Israel, Palestina, cari kolam Siloam. Dan di situ satu kali Tuhan Yesus datang mendekati. Dan dia melihat ada seorang budak buta sejak lahir dekat kolam Siloam. Tuhan Yesus datangi orang itu. Itulah karena berkat Hizkia peninggalannya. Mau kau sembuh? Mau. Langsung Tuhan Yesus meludah ke tanah. Dan dengan ludah itu diaduknya tanah. Diambil lumpur dari ludah Tuhan Yesus, tempel ke mata orang buta itu. Pak. Mungkin orang heran melihatnya. Langsung dia katakan, pergi ke kolam Siloam, bersihkan. Dan orang itu menurut, dia tidak marah karena diludahi, dikasih lumpur. Dan dia pergi membersihkannya. Dan setelah dia bersihkan, tiba-tiba dia melihat begitu indahnya bumi ini, begitu indahnya bait Allah, sebab itu dekat kolam Siloam. Kemudian berjalan dia mencari Yesus yang menyembuhkan. Berjalan, tetapi Tuhan Yesus telah pergi menghilang. Siloam artinya yang diutus. Saudara, kita harus dekat kolam Siloam. Di situ ada mujizat Tuhan. Di situ kita diputus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjelitkan kita kalau kita dekat dengan Siloam. Kita diputus. Jadi rupanya semua karya Hizkia menjadi berkat bagi gereja. Kalau saudara satu kali dipanggil Tuhan, mari saudara hitung dulu apa yang sudah aku buat bagi gereja di PB Indonesia. Ya, apa ya? Ke generasi selanjutnya
Apa? Hizkia telah berbuat banyak. Dia membangun bait Allah. Dia mensupport para imam. Dia membangun terowongan itu menjadi air terpenuhi ke kota Daud, ke Yerusalem. Dan ada mujizat terjadi. Dan mari kita tetap membantu, mendukung pekerjaan Tuhan bagi anak-anak kita. Amin. Amin. Bagi terusnya gereja, nanti mereka akan melihat dulu Bapak aktif di sini. Dan aku bersuka cita karena aku juga melayani seperti Bapakku, seperti opungku. Seperti itu. Bagi anak-anak kita, remaja ini, apa ini contoh? Jangan putus melayani sekarang. Tadi berdiri 2 remaja. Jangan disembunyikan di belakang ya. Banyak lagi kawan-kawan yang gak maju ke depan. Ada bison, bukan bisa. Maju ke depan bison. Andreas, murid Tuhan Yesus. Ya. Gak usah dilanjutkan yang lain, nanti ketawa semua. Di depan ditaruh. Dan anak-anak itu mesti kuat makan dan olahraga supaya bisa mengimbangi yang lain. Ya. Amin. Seperti itu. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan saudara, siapkan diri apapun yang terjadi ke depan. Amin. Dengar-dengar sama Tuhan, saudara pasti diberkati dan dapat bonus-bonus. Selama saudara makin baik, dapat bonus-bonus oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan.